Hello everyone, so welcome back to the GTV channel. So, bagaimana kabar kalian? Sehatkah? Saya doakan kalian semua sehat-sehat aja ya. So, pada kali ini, ya, saya ingin mengajarkan bagaimana cara menggunakan Awesome Oscillator atau sering dipanggil EO, ya, dengan mudah. Oke, tekniknya sangat mudah, tapi saya gabungkan dengan SNR atau Support and Resistance. Oke. Tapi macam biasa, ya, saya selalu ingin memotivasi kalian, ya. Jadi Benjamin Franklin pernah mengatakan, an investment in knowledge pays the best interest. Yang bermaksud apa? Yang bermaksud sebelum kita masuk dalam investasi, dalam bidang trading, dalam bidang investasi saham, apapun itu, futures, ya, kita harus investasi dari leher ke atas dulu, oke? Kita harus investasi ilmu kita, ya. Kita harus belajar dengan baik gitu, oke? So, ya, seperti saya katakan, saya ingin mengajarkan kalian tentang teknik Awesome Oscillator, di mana tepatnya saya ingin mengajarkan Anda mengenai divergence, oke? Jadi teknik ini sangat luar biasa ya menurut saya, ya. Sangat luar biasa. Dan jika kita sudah mahir dalam menggunakannya, saya rasa dalam seminggu 80 sampai 100 pip itu nggak kemana, oke? Nggak kemana. Jadi langsung saja ya. Saya ingin mengajarkan divergence menggunakan Awesome Oscillator dan settingnya default saja. Settingnya default ya. Tidak perlu ada corak sana corak sini, oke? Tidak perlu inputnya, default saja, same as chart. So, bagaimana sih cara penggunaannya? So, kita cari divergence itu reversal. Selalu ingat di kepala, divergence itu reversal atau dimana pertukaran arah, trend. Oke? So, kita bisa lihat ya. Nah, saya langsung ketemu. Ini di pair CFF GBY, Swiss franc Japanese yen. Kita keluarkan kita punya trend line ya. Di sini kita bisa lihat. Ya, di sini kita bisa lihat trend line naik uptrend, tapi tidak dengan Awesome Oscillator, di mana jika saya katakan ya, Awesome Oscillator ini mewakilkan sebuah momentum yang kuat, oke? Momentum untuk pertukaran arah itu. Nah, jadi kita sudah dapat divergence-nya. Apa kita temukan lagi? Apa harus kita temukan lah seperti itu ya, yaitu SNR. Nah, dia melakukan pertukaran di area yang mana? Seperti itu ya. Apakah ada SNR terdekat? Nah, bisa kita lihat di sini ya. Ini adalah resisten yang kuat saya rasa di sini. Jika kita tukar ke line chart ya, dia kuat, ada second momentum di sini. Ini time frame H4 dan sini sudah apa itu namanya? Sudah bearish engulfing, sorry. Saya lupa. Sini sudah bearish engulfing, di mana permulaan pertukaran arah turun dan dia turun lebih jauh. Nah, seperti itu ya. Ini ada resisten ketika dia naik tinggi-tinggi, dan di sini kita bisa menemukan adanya divergence. Oke. Itu satu. Resisten dan kita sudah temukan divergence. So, pertanyaan yang paling sering saya dengar, konfirmasinya apa, Bang? Oke, nice question. So, konfirmasinya adalah ini SOP yang saya temukan ya, yang saya sudah uji. Ya, perlu kalian ketahui, saya coba dulu tekniknya sebelum saya ajarkan kepada kalian, oke? Saya coba terlebih dahulu sebanyak mungkin sebelum saya ajarkan kepada kalian, oke? So, konfirmasinya adalah kita mau satu candle di break. Ya, mau dengan engulfing kah atau apapun lah itu. Oke, ketika dia naik ya, dia bukan divergence di sini ya, dia banyak di atas. Oke, ketika dia naik tidak ada candle, contoh di sini ya, ini adalah candle bullish engulfing dan dua candle ini tak bisa menembus. Oke, dia naik lagi dengan bullish engulfing, candle ini tidak bisa menembus ke bawah candle bullish engulfing ini, dan kita lihat di sini ya. Jujur saya suka ini teknik divergence menggunakan Awesome Oscillator ya.
salah satu teknik favorit saya, ya. Jadi ketika dia naik, ya, di sini ada bullish engulfing dan di sini ada bearish engulfing. Dan kita lihat dia bukan bearish engulfing, bearish candle, sorry. Sini ada bullish engulfing dan sini ada bearish candle, dan bearish candle-nya tidak engulfing atau tidak memakan bullish engulfing ini. Ya, kenapa saya katakan bullish engulfing? Karena di sini ada bearish candle. Nah, di sini ada bearish candle tapi dia bukan engulfing. Jadi apa yang saya lakukan, saya tunggu. Nah, ketika muncul candle kedua, candle seterusnya, dia sudah break di sini. Oke, dia sudah break. Nah, dia sudah break. Jadi karena dia sudah break, I'm sorry, salah tekan. Ketika dia sudah break di sini, ya, kita sudah yakin, oke, ini bakalan jatuh, ini pasti jatuh. Nah, apa saya buat adalah saya ambil candle yang di makan ini, ya, dari atas shadow sampai body, ya. Karena ini kepanjangan, ya, karena ini kepanjangan, apa saya buat? Saya marking di tengah. Nah, saya marking di tengah, ya. Saya suka seperti ini. Ketika dia kepanjangan, saya marking tengah. Dan inilah adalah area entry zone Anda. Seperti itu, ya. Dan ketika dia break dan masuk balik, kita boleh entry sell. Oke. Itu untuk entry sell, ya. Mari coba kita cari yang untuk yang buy. Siapa tahu ada, ya. Kita cari, ya. Ini tekniknya sangat mudah dan juga nggak jauh lah dari 80 atau 70 pip ke atas gitu. Karena ini di time frame Hedge 4. Saya lebih nyaman di Hedge 4. Kenapa? Karena tidak ada noise atau kurangnya noise di time frame Hedge 4 seperti itu, ya. Mari kita lihat. Alright, seperti saya temukan untuk entry buy, ya. Kita bisa lihat di sini divergence-nya. Kita bisa lihat di sini. Dia sudah membuat low. Dia buat lagi lower low. Tapi tidak di awesome oscillator. Oke. Apa dia buat adalah berlawanan arah. Nah, kita bisa lihat di sini bahwa ini bukan 100% ya, bukan 100%, tapi bisa saya katakan 80% ke 90% teknik ini jitu banget, ya. Sangat jitu. Nah, jadi awesome oscillator mengatakan bahwa ini akan uptrend dengan adanya divergence. Oke. So, seperti saya katakan, ini adalah candle yang dipecahkan, ya kan? Karena ketika dia jatuh, ini tak pecah. Ketika jatuh, ini juga tak pecah. Ini tidak pecah. Karena jika di sini, ya, sangat tidak logis. Kenapa? Karena ini bukan divergence jadinya. Ini jadi searah. Nah, jadi searah. Gitu. Bisa dikatakan convergent lah seperti itu, ya. Nah, jadi ini adalah divergence. Ini candle bearish candle ini di break sama dua bullish candle. Nah, apa saya buat? Saya cakap karena ini kepanjangan, saya akan marking di zone tengah. Oke, saya akan marking di zone yang tengah. Saya sudah temukan saya punya zone. Ketika masuk area zone saya akan langsung auto buy. Oke, auto buy. Stop loss kita otomatis di bawah marking zone ini, dan take profit kita itu tergantung Anda. Risk reward Anda berapa, money management Anda berapa. Jadi itu tergantung Anda, ya. Anda mau scalping dengan teknik ini juga boleh, Anda mau swing, Anda mau intraday, terserah. Yang jelas Anda jaga money management Anda tahu kapan untuk keluar dan kapan untuk keluar lah, either take profit atau cut loss. Oke. Seperti itu. Dan ya, di sini juga saya temukan, ya. Sini juga saya temukan satu divergence. Kita bisa lihat di sini.
satu ada divergence. Di sini dia mengatakan ini akan naik, tapi tidak di awesome oscillator. Dia memberi signal bahwa ini akan bearish trend. Oke. So di sini ini tak bisa dipecahkan, dan akhirnya ini candle 123 dipecahkan oleh candle ini yang panjang ini. Tapi ketika dia jatuh, sudah pasti kalian akan takut untuk entry. Itulah kenapa saya katakan marking zone di tengah-tengah sampai body saja pun tak apa. Oke, marking zone di tengah-tengah. Apakah ini sudah atas lagi, sedikit lagi? Oke, kurang lebih di sini. Ini adalah area entry Anda. Simple bukan? Menggunakan awesome oscillator, yaitu divergence. Dengan teknik ini saja dalam seminggu Anda mungkin akan mendapatkan 80 sampai 100 pips atau lebih, ya. Ketika saya coba ukur ketika Anda enter di sini, ya. Saya punya stop loss di bawah hanya 20 pips saja. Contohlah saya ambil support resistance sini, ya. Oke, 60 pips. Chart. Ini 1:3 ya. Ya, 1:3. Kurang lebih 1:3. Nah, ini saya sudah dapat 60 pips. Ketika sini saya enter di sini. Katakanlah saya enter di sini. Saya akan buat stop loss saya. Kalau kejauhan saya akan buat 30 pip saja. Oke. 30 pip. Dan contohnya saya ambil support resistance di sini. Ya. Itu pun sudah 40 pips. Digabungkan sudah dapat 100 pips. Jadi teknik ini sangat simple dan sangat profitable, bagus untuk para pemula. Tapi jika Anda sudah memahami teknik ini, saya cadangkan atau saya beri saran untuk komen di bawah dan kasih tahu apa kekurangan teknik ini dan kelebihan teknik ini kepada para beginner trader, ya. So thank you so much for watching this video. If you interested to watch more, you can check out my YouTube channel. Kalian boleh cari-cari teknik yang sesuai dengan Anda, teknik yang sesuai dengan cara trading style Anda, ya. Dan mudah dipahami juga oleh Anda tentunya. Oke. So, sekali lagi terima kasih. Jangan lupa subscribe dan share video ini jika video ini bermanfaat untuk rekan-rekan Anda atau keluarga Anda. So, see ya.